Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita kembali berkumpul untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Kak Rita berharap adik-adik, papa dan mama, serta semua dalam keadaan sehat. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitab dan amplop persembahannya? Ya, dan adik-adik juga siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir dengan tetap semangat dan sukacita. Adik-adik pasti kenal superhero seperti Batman, Spiderman, Superman, dan Hulk. Mereka itu semua hebat dan memiliki kekuatan untuk menolong sesama. Di Alkitab, kita juga memiliki superhero yang lebih hebat dari mereka semua. Adik-adik tahu siapa pahlawan itu? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pahlawan yang menyelamatkan bangsa Israel dan memenangkan bangsa Israel. Adik-adik juga bisa menjadi pahlawan dengan membantu papa dan mama, menghibur teman yang sedang sedih, dan lain-lain. Seperti lagu berikut ini, Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Baiklah adik-adik, kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu hingga pada minggu ini kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Berikan kami hati dan pikiran supaya kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini dengan duduk tenang. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada yang tahu bulan ini bulan apa? Ya, bulan ini bulan Desember. Kita akan merayakan hari Natal sebentar lagi. Kita akan menyambut sukacita Natal dengan lagu Ding Dong Ding. Ding dong ding, lonceng berbunyi, sorak
tiba, lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong di, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong di, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, hari Natal telah tiba. Soraklah, soraklah, hari Natal telah tiba. Nah, adik-adik, jika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Embeng, kita akan mendengarkan satu buah persembahan pujian yang akan dinyanyikan oleh teman kita, Erka. Baca kitab suci. Mari adik-adik, kita bernyanyi bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik lagi, walaupun melalui online. Sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu, datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar kami boleh bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Engkau juga mau tolong Tuhan Kak Embeng yang akan membawakan firman-Mu agar dapat membawakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Sefanya, yaitu dari Perjanjian Lama ya adik-adik. Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Sefanya 3 ayat 9 sampai 20. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, nanti bisa minta papa, mama,
atau kakak untuk membacakannya. Tapi bagi yang sudah bisa membaca, nanti bisa membacanya sendiri setelah ibadah ini. Sekarang kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah merasa sedih, takut, khawatir, was-was? Misalnya, kalau adik-adik lagi sakit mungkin, atau kalau ada hujan besar, ada petir, atau kalau gelap, atau sendirian, atau tidak ada mama, papa, atau mungkin kalau pergi ke satu tempat yang asing, yang belum pernah pergi sebelumnya, dan bertemu dengan orang-orang yang asing pula. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang bangsa Israel yang sedih, takut, khawatir, was-was. Kenapa ya bangsa Israel punya rasa sedih? Yuk, mau mendengarkan ceritanya? Yuk kita dengarkan. Di gambar ini kita lihat bangsa Israel yang sedang sedih, takut, dan rasa khawatir. Kenapa mereka sedih sekali dan rasa takut dan khawatir? Itu karena mereka dipaksa oleh bangsa Babel untuk keluar dari Yerusalem dan tinggal di tempat yang baru yang mereka tidak kenal sama sekali. Ini adalah hukuman yang diberikan oleh Tuhan karena mereka sering tidak taat kepada Tuhan. Sehingga kita lihat tidak ada lagi wajah ceria dan tertawa pada wajah mereka. Di tempat yang baru, mereka tidak bebas. Mereka sangat menderita karena mereka tidak diperlakukan dengan adil. Tapi siapa yang bisa menolong mereka? Tidak ada seorang pun bisa menolong dan menyelamatkan mereka. Tapi Nabi Zefanya memberitahukan satu kabar baik, kabar gembira, bahwa Tuhan berjanji akan menyelamatkan mereka dari segala penderitaan dan kesedihan mereka. Mereka akan kembali pulang ke rumah mereka, yaitu kembali ke Yerusalem. Tuhan akan menjadi pahlawan bangsa Israel. Kira-kira, apakah adik-adik bisa menebak apa yang terjadi dengan suasana hati mereka? Apa yang terlihat pada wajah mereka? Ya, tentu sukacita, tertawa, dan senyuman tanda kegembiraan yang terlihat pada wajah mereka seperti yang terlihat dalam gambar ini. Kenapa Tuhan mau menyelamatkan mereka? Karena Tuhan mengasihi mereka. Walaupun mereka sering tidak taat kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka dan mau menyelamatkan mereka. Dan setelah 70 tahun di tanah Babel, seperti janji Tuhan, bangsa Israel dapat kembali ke Yerusalem dan tidak tinggal di tempat asing lagi. Jadi sekarang mereka bebas. Mereka sungguh bersyukur, bersukacita, dan menari-nari. Dan tentunya mereka mau taat dan setia kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa semua itu adalah karena pertolongan Tuhan saja. Adik-adik, kita baru saja mendengarkan cerita bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menjadi pahlawan bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita juga sama seperti bangsa Israel. Seringkali tidak taat kepada Tuhan. Seringkali berbuat dosa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita, tetap sayang kepada kita, sehingga Dia mau menyelamatkan kita dari segala kuasa dosa dengan memberikan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat kita yang telah mati dan bangkit untuk kita. Tuhan adalah satu-satunya yang bisa menolong kita, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, satu-satunya pahlawan kita. Karena itu adik-adik, kita patut
untuk bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi kita tidak perlu sedih, kita patut untuk bersuka cita. Dan juga kita harus apa? Taat kepada Tuhan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita, kita juga mau mengasihi Tuhan dengan taat kepadanya dan tentunya bersuka cita atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Nah, adik-adik mau ya taat dan hidup selalu bersyukur dan bersuka cita. Sekarang adik-adik kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari mana ya? Yuk kita lihat. Kita mau ayat hafalan yaitu dari Mazmur 28 ayat 8. Mazmur 28 ayat 8. Bunyinya, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Sekali lagi ya, Mazmur 28 ayat 8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Nah, adik-adik bisa menghafalnya ya. Gampang ya. Jadi Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Nah, sekarang setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ayat hafalan, kita mau tutup ya adik-adik dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami boleh terus untuk bersuka cita, bersyukur atas keselamatan yang Tuhan telah berikan buat kami. Dan ajar kami juga Tuhan untuk taat kepadamu. Kiranya kami terus boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan dan menjadi anak-anak yang hidup dengan setia dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kini waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik tadi sudah mempersiapkan amplop persembahannya kan? Ya, amplop persembahan yang sudah diisi, adik-adik bisa kumpulkan di rumah dan bisa adik-adik bawa ke gereja kalau kita sudah dapat ke gereja kembali. Atau adik-adik bisa meminta tolong ke papa dan mama untuk mentransfer uang persembahan ke rekening gereja GKI Taman Aries. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji dengan pujian "Berilah yang Baik". Kita akan membawakan persembahan kita dalam doa. Adik-adik, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan kecil kami yang memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga pekerjaan Papa dan Mama. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk aktivitas minggu ini, untuk kelas Batita, adik-adik akan membuat pola gelang. Nah, di sini ada lembaran pola. Adik-adik boleh warnai polanya, lalu adik-adik gunting. Nah, setelah diwarnai dan digunting, akan jadi seperti ini. Ya, gelang Tuhan pahlawanku. Ya, adik-adik bisa pakai seperti ini. Tuhan pahlawanku. Adik-adik boleh kirim foto ke guru kelas masing-masing. Untuk adik-adik TK, adik-adik akan membuat headband. Adik-adik akan mendapatkan pola headband. Ini gambarnya. Adik-adik warnai, lalu adik-adik gunting. Setelah diwarnai dan digunting, akan jadi seperti ini. Nah, adik-adik warnai. Lalu adik-adik foto setelah selesai membuatnya. Kirim fotonya ke guru kelas masing-masing. Tuhan pahlawan. Untuk adik-adik kelas 1 dan 2 dan 3, aktivitasnya membuat hang door. Adik-adik akan mendapat pola hang door. Nah, lalu adik-adik warnai dan adik-adik gunting lingkaran yang putus-putus ini. Setelah adik-adik warnai dan adik-adik gunting, akan jadi seperti ini. Nah, hang door, ya, gantungan pintu. Setelah selesai, adik-adik boleh foto dan kirim ke kakak kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pahlawan kita yang menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus selalu menolong dan menyelamatkan kita ketika kita dalam keadaan susah ataupun sedih. Adik-adik jangan lupa untuk datang kepada Tuhan dengan berdoa ketika kita dalam keadaan susah atau sedih dan memohon pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang menjaga dan menghibur adik-adik ketika dalam keadaan susah. Sebab Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah
kekal karena kenal sobatku. Adik-adik, kita tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pahlawan yang menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Tuhan, ajar kami percaya Engkau selalu hadir menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.